Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham BOBA atau BOBA dengan nama perusahaan yaitu Formosa Ingredient Factory Tbk. Dan kalian bisa lihat di websitenya ya, di formosa.id. Kalian bisa lihat profilnya mereka, manajemennya mereka, dan lain-lain. Kalian juga bisa lihat laporan keuangan juga ya. Ya, ini klien-klien mereka ada House, Indomaret, McDonald, si Boba, dan lain-lain. Dan tentu saja mereka jualan produk yang bernama Boba ya. Boba untuk topping dari semua minuman ya. Oke, kita kalau mau lihat laporan keuangan bisa di halaman hubungan investor. Nah, di sini kalian bisa lihat laporan tahunan, company disclosure, prospektus, CSR, dan laporan keuangan. Jadi kalian visit aja di websitenya di formosa.id. Kita akan lihat profil singkatnya di halaman website idx.co.id ya. Ini nama perusahaannya Formosa Ingredient Factory dengan kode saham BOBA atau BOBA. Dan mereka jualan bobanya yaitu ya toppingnya itu yang bernama boba. Oke, kita lihat di jajaran direksi dan komisaris. Aku nggak tahu nih, nggak kenal orang-orangnya, jadi wajib dicari tahu lewat Google. Apakah nama-nama ini punya rekam jejak yang buruk atau tidak? Dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal di Google Search ya. Kalau misalnya ada, kalian harus hindari. Kalau bisa tidak ada, artinya aman. Kita masuk ke bagian pemegang saham ya. Idealnya harus ada satu pengendali, lalu masyarakat maksimal 30% atau kisaran 30%. Tapi kita lihat dulu ya, pengendalinya terpecah ya. Ini ada PT Kurnia Mitra, Texture Maker, Hengki Wijaya, dan lain-lainnya ya. Terbagi-bagi. Kemungkinan mereka satu geng ya. Jadi kalau kalian mau iseng cari tahu ya kalian cari aja di Google dengan ketik pendiri atau pemilik spasi PT Kurnia Mitra dan lain-lain. Nanti ketemu orangnya baru kalian cari tahu latar belakangnya mereka. Apakah punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Nah, kalau kita lihat sini terbagi-bagi ya. Dan satu lagi, masyarakat atau publik itu mereka hanya pegang 12%, ini cukup oke ya. Jadi semakin sedikit semakin oke. Kalau misalnya kebanyakan itu artinya perusahaan atau si founder sendiri tidak tertarik dengan perusahaan ini. Jadi mereka lebih tertarik pada uang kalian dibanding mengelola bisnis ini. Jadi artinya bahaya kalau semakin besar. Jadi kalau ini mereka porsinya kecil di masyarakat, artinya mereka sangat menginginkan atau ingin mengelola bisnis ini seumur hidup. Gitu. Oke ya, kita masuk ke bagian prospektus. Jadi kita akan lihat mereka mau gunakan uangnya itu untuk apa ya dari dana IPO ini. Digunakan dalam rangka modal kerja perseroan sebagai pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Dan untuk memperluas jaringan pemasaran. Oke, modal kerja ya. Udah gitu aja sih. Ya, mereka hanya sebut untuk modal kerja, untuk pembelian bahan baku, penunjang, dan lain-lain. Oke, lumayan oke sih. Tapi lebih oke lagi kalau mereka misalnya beli pabrik atau beli mesin itu lebih oke lagi. Tapi kalau untuk modal kerja kan sifatnya duitnya langsung hangus gitu aja kan. Tapi kalau porsi pembelian bahan baku itu lebih banyak ya itu juga oke sebenarnya. Next, kita ini sayangnya ini kurang detail ya. Karena kurang detail aku nggak bisa komentar apa-apa. Kalau misalnya pembelian bahan baku lebih banyak itu lebih bagus misalnya memakan porsi 80% dari dana IPO. Tapi kalau misalnya 80% untuk pemasaran, nah itu bermasalah tuh. Jadi 80% uangnya hangus uap karena pemasaran. Akan lebih bijak kalau 80% itu uang IPO beli bahan baku, karena dari bahan baku nanti dijual dapat untung. Gitu ya. Ini aku nggak tahu presentasinya di sini tidak dijelaskan berapa persen ya untuk bahan baku dan lain-lainnya. Mungkin di halaman bawah-bawah ada penjelasan ya mungkin ya, cuman kita nanti kalian bisa ngecek sendiri aja ya karena mereka juga udah
sudah IPO beberapa tahun yang lalu, jadi nggak begitu ini juga. Yang penting kita tahu alasan mereka IPO buat apa. Kita masuk ke laporan keuangan kuartal 1 ya, 31 Maret 2023, semua disajikan dalam rupiah. Oke, kita lihat bagian aset lancar dulu. Aset lancar mereka itu 46 miliar, 46,8 miliar, terdiri dari uang cash itu 6,5 miliar, piutang total 18 miliar, persediaan 19 miliar. Ini kita mau lihat persediaan yang siap dijual itu berapa banyak ya, atau barang jadi itu di nomor 9. Di sini ada nomor 9-nya nih, catatan atau notes. Kita cari nomor 9. Nomor 9 kelewatan ya. Nah, ini dia persediaan yang siap dijual, barang jadi hanya 2,3 miliar aja. Ini tulisannya kecil banget nih by the way. Aku zoom ya. Nah, ini dia. Barang jadinya hanya 2,3 miliar aja. Kecil. Jadi dari 19 miliar yang siap dijual 2,3 miliar. Oke, kita kembali ke atas aset lancar. Nah, ini dia aset lancarnya. Jadi yang benar-benar siap dijadikan uang cash ya sekitar 2,3 miliar ya. Jadi ini jadi 20 miliar. Total 26 miliar. Kita akan bandingkan dengan liabilitas jangka pendek ya. Jadi liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek itu harus lunas di bawah 1 tahun. Nah, untuk melunasi utang di bawah 1 tahun membutuhkan aset lancar. Aset lancarnya tadi kita udah jumlahkan ya, 6 tambah 5 tambah 13 tambah 2 dari sini, berarti yang benar-benar lancar itu sekitar 26 miliar. Sementara itu, utang jangka pendek mereka 21 miliar. Berarti lebih ya. Jadi aset lancar mereka melebihi utang jangka pendek, berarti utang jangka pendek mereka aman. Dan porsi terbesar dari utang jangka pendek mereka itu pun utang usaha, bukan utang bank. Jadi tidak ada utang yang berbunga, jadi aman ya. Oke, dari sisi utang jangka pendek aman, kita masuk ke bagian permodalan. Ini modal utangnya 22 miliar. Modal ekuitasnya 140 miliar. Yang paling bagus adalah ekuitas lebih besar, dan ini bagus ya, ideal. Karena kenapa? Karena kalau jumlah ekuitasnya lebih besar dibanding modal utangnya, artinya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, investor dapat lebih banyak. Tapi kalau liabilitasnya lebih banyak, investor dapat lebih sedikit. Yang dapat lebih banyak yaitu pihak peminjam atau pemberi utang. Nah, karena kita investor, ya kita harus lihat ekuitas yang lebih banyak. Ya, jadi investor akan dapat lebih banyak. Ini oke sih. By the way, kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi ketika kita beli saham boba, kita beli ininya nih, 140 miliarnya. Ya, ekuitas bisa turun, bisa naik. Ekuitas naik karena ada laba bersih yang masuk. Dan ekuitas bisa turun kalau ada kerugian perusahaan. Tapi karena ini perusahaan yang menghasilkan laba, maka ekuitasnya naik. Di tahun sebelumnya, di kuartal 1, ekuitas mereka 138 miliar, tapi karena ada laba bersih, ekuitas mereka naik jadi 140 miliar. Jadi belilah perusahaan yang selalu menghasilkan laba. Jadi kalau kalian beli ini dengan harga yang sama, nanti nilai ekuitasnya naik dan kalian untung. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya. Mereka mengalami peningkatan omset yang sangat tajam ya, dari 18 miliar ke 30 miliar. Sayangnya beban pokok penjualan mereka juga meningkat tajam dari 10 miliar ke 23 miliar. Jadi laba kotor mereka turun dari 7,7 turun ke 6,4. Laba bersih mereka juga turun dari 3,8 jadi 1,6. Dan ini pun masih dibantu oleh pendapatan lain ya. Pendapatan lain mereka ada 1,1 M. Di tahun sebelumnya hanya 64 juta. Jadi kalau misalnya nggak ada 1,1 M, ini mereka pendapatannya hanya ratusan juta. Kecil sekali. Sayang sekali di beban pokok penjualan mereka meningkatnya 2 kali lipat. Oke, jadi dari laporan laba rugi kurang memuaskan karena bebannya naik 2 kali lipat dan marginnya jadi tipis. Dari sisi arus kas mereka selalu positif ya. Dari tahun 2022 sampai 2023 mereka positif.
hasilnya ini 3,5 dan 2,9 M. Ini oke. Mereka tidak ada tambah hutang, jadi ini mereka perusahaan yang bebas utang bank. Jadi ini perusahaan yang cukup sehat ya, lumayan sehat atau sehat lah ya lebih tepatnya ya. Oke, kita masuk ke bagian kinerja tahunan mereka. Ini aku datanya ambil dari websitenya mereka ya, yang laporan tahunan atau laporan keuangan. Kalian bisa juga lihat ambil dari ini, laporan keuangan di halaman IDX. Jadi kalian tinggal pilih aja mau ngambil di mana. Oke, mereka IPO di tahun 2021. Nah, ini kinerja sebelumnya, ini ada rawan mereka ngedit keuangan. Jadi kita tidak akan pakai keuangan mereka sebelum IPO. Jadi kita akan hiraukan ini ya, yang tahun 2018 sampai 2020. Jadi untuk menilai kinerja, ya paling kita mulai dari tahun mereka IPO aja. Karena ini baru kelihatan. Dan kalau terlihat ekuitas mereka tambahnya, bahkan ini turun ya, dari 2021 ke 2022 ekuitas mereka turun. Ekuitas mereka naik di tahun 2022 ke 2023. Dan itu kan belum 1 tahun, masih bisa turun lagi kalau mereka mengalami kerugian atau misalnya mereka bagi dividennya lumayan besar. By the way, kalau mereka bagi dividennya lebih besar daripada laba bersih, ekuitas juga bisa turun. Nah, itu jadi harus kalian perhatikan ya atau pertimbangkan keputusannya. Omset mereka naik setiap tahun, namun masalahnya laba bersih mereka turun atau tidak kemana-mana. Haruskah selalu positif? Jadi secara pertumbuhan mereka naik turun ya. Naik untuk waktu yang sangat singkat ya. Dalam waktu yang singkat. Nah, bagaimana waktu jangka panjang belum kelihatan ya. Jangka panjang belum kelihatan. Bisa aja industri boba bisa, jadi orang yang makan boba jadi makin sedikit kan. Akhirnya perusahaan ini jadi terdampak. Ya, ini juga harus hati-hati juga karena di luaran sana ada isu tentang mengkonsumsi boba ya. Mengkonsumsi boba secara berlebihan, isunya kesehatan. Jadi cukup harus hati-hati dengan perusahaan ini. Yang pertumbuhan nggak jelas ya. Secara pertumbuhan belum jelas. Belum jelas. Dari sisi valuasi, di harga 146, PE ratio mereka 25 kali, PVBR 1,2 kali, dan dividen yield 6,53%. Ini cukup tinggi dividennya, tapi kan dividen itu bisa naik turun, tergantung si owner perusahaan mau bagi berapa, ya kan. Jadi aku akan tetapkan ini angka yang wajar, harga 146 ini ya, menurut kinerja dari PE ratio maupun PVBR. Normalnya aku pakai 15 sampai 20 kali ya. Kalau untuk PE ratio, kalau PVBR 1,5 kali sampai 2 kali. Ya, ini mendekati wajar ya. Jadi aku nggak lihat dividen karena kenapa? Karena dividen bisa naik turun dan mereka baru IPO jadi belum kelihatan jelas. Kecuali mereka konsisten selama 5 tahun berturut-turut dividen yield mereka 6%, nah aku akan ganti ini menjadi murah. Kenapa? Karena dividen mereka tinggi. Jadi ini bisa jadi saham dividen. Kalau mereka konsisten bagi dividen yield 6% setiap tahun. Oke ya. Ini presentasi mereka, Public Expose di tahun 2023. Kita lihat apa yang mereka presentasikan, apakah informasi yang penting atau tidak, apakah ada ya. Nah, ini mereka jualan bobanya. Ini kantor mereka ya, apa gudang? Ini gudang factory ya, gudang dan pabrik ya lebih tepatnya ya. Mereka berdiri di tahun 2016, perusahaan baru ini by the way. Nah ini, pengendalinya ini ya, nama-nama orang ya. Nah ini nih, nama-nama orangnya, filenya buram sekali by the way. Kacau ini ya. Ini perusahaan yang Formosa tadi ya. Oh ini Formosa Ingredient. Ini nih yang perusahaan yang ini. Ya ini orang-orang ini pengendalinya. Ini di file apa namanya, bukan file public expose-nya, kalian bisa lihat dengan jelas. Kalian bisa download di halaman ini nih,
di halaman keterbukaan informasi. Nanti kalian cari public dengan kode saham boba, nanti muncul file ininya, public expose-nya. Nah, ini para pengendalinya ketahuan semua di sini. Belum nggak ketahuan bener-bener semua, tapi lumayan ketahuan lah ya. Nanti tinggal cari lebih detail lagi di Google. Oke, misi mereka ini lewatin ya, profile lewatin. Support by notable shareholder. Nah, ini disupport oleh berbagai perusahaan ini ya. Memang bergerak di F&B. Ini Kurnia Mitra Duta Sentosa dan lain-lain. Kalian tinggal cari tahu aja 3 perusahaan ini perusahaan apa gitu kan, atau dikendalikan oleh siapa. Ini mereka mulai di tahun 2015 ya, 2016. Ini 2016. Perusahaan yang cukup baru by the way, bukan perusahaan lama. Ini kantor mereka ya, ini office mereka, ini gudangnya mereka, ini pabrik mereka ya. Nah, ini Boba Academy nih mereka lakukan namanya pengajaran lebih tepatnya ya, produk-produknya mereka. Ya, semua berhubungan dengan boba lah. Tapi ini juga ada ini nih. Mereka ada produksi Quaker juga. Quaker, mango, yogurt, strawberry. Ya, jadi mereka nggak produksi boba aja ya. Mereka ada saus, sirup. Nah, ini nih toppingnya, topping bobanya. Mereka ada semacam bubuk kali ya. Sweet and fruit jellies. Jelly lebih tepatnya, jelly juga produksi, saus, sirup. Ini popping boba ya, ini popping boba, ini produk beda ya. Ini new customer atau new product, mereka bantu produksi Quaker. Udah gitu aja paling. Customer ini beberapa brand lumayan terkenal, sampai KFC pun juga ada. Financial kita lewatin, kita lihat cari strateginya ya. Strategi mereka di 2023 ngapain nih gitu kan. Ini yang kita butuhkan sebenarnya. New product Crystal Jelly, produk baru mereka. New product development for KA channel. Newbies connection nationwide. Oke. Ini gitu aja. Nggak ada penjelasan mengenai strategi mereka ke depan bagaimana. Mungkin ini file presentasinya kurang lengkap. Ini lebih lengkap itu ketika mereka menjelaskan secara live ya. Kita, by the way, tidak ada file tanya jawabnya. Mungkin belum diselenggarakan. Nanti dalam waktu dekat mungkin akan diselenggarakan. Kita masuk ke sejarah harga mereka. Mereka secara historical downtrend ya. Mungkin di harga sebelumnya itu kemahalan. Karena harga sebelumnya kemahalan, jadi harganya itu turun sampai ke mendekati wajar. Nah, ini segini sekarang udah lumayan wajar nih. Jadi kalau mau turun lagi, sepertinya sudah lumayan sulit kalau mau turun lagi. Bisa turun lagi nggak? Bisa, cuman agak lebih turunnya nggak sedalam dulu lagi lah ya. Karena sudah mendekati harga wajar. Ini kinerja 1 tahunnya. Yes, masih bisa turun lagi? Bisa kalau kinerja mereka jelek. Tapi apakah bisa turun lebih dalam? Sulit karena mendekati harga wajar ya. Semua tergantung dari kinerja omset dan laba bersih mereka sih. Selama ini omset dan laba bersih mereka masih oke, harga saham akan stay di angka 100-an. Tapi kalau misalnya turun kinerjanya mereka, ini bisa turun lebih dalam. Jadi semua tergantung dari omset dan laba bersih mereka di tahun ini ya, per kuartal. Mereka rajin bagi dividen dan ini bervariasi dividennya 1%, 4%, dan terakhir 6%. Jadi ini kalau misalnya bisa konsisten selama 5 tahun 6% terus, ini oke nih buat saham dividen. Ini berita mengenai boba ya. Kalian bisa cari di kontan.co.id, ketik aja kode sahamnya, nanti muncul semua berita mengenai boba ya. Ini ada bilang target pertumbuhan bisnis 20%, mungkin omset ya, omset 20%. Semoga bisa tercapai. Kalau bisa tercapai artinya bagus. Kalau tidak tercapai berarti bahaya. Kita masuk kesimpulan prospek bagaimana? Belum kelihatan jelas. Apalagi boba ada isu kesehatan ya. Jadi itu cukup bahaya.
Tapi kita lihat dari presentasinya mereka ada produk lain ya, seperti Quaker, tapi aku nggak tahu presentasi penjualan Quaker dan lain-lainnya itu berapa banyak. Sini nggak ada penjelasan ini ya, Quaker berapa banyak, penjualan boba berapa banyak, sirup berapa banyak, nggak ada penjelasannya. Mungkin kalau secara live lebih jelas. Secara keuangan mereka aman ya, sehat lah lebih tepatnya. Pertumbuhan belum jelas karena masih sedikit datanya. Valuasi wajar, dia tidak mahal dan tidak murah, wajar. Dividen rajin bagi ya. Namun yield masih belum stabil. Lagi investasi untuk jangka panjang ya. Jangka panjang oke lah ya. Oke, tapi harus pantau laporan keuangan setiap kuartal. Kalau misalnya menunjukkan gejala yang memang sudah tidak bagus, ya kalian keluar aja. Jadi selama mereka bagi dividen, ya ini jangka panjang oke. Misalnya ada 1 tahun mereka tiba-tiba tidak bagi dividen, harus dipertanyakan. Terus misalnya omset tiba-tiba turun, harus dipertanyakan. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya ini masih aman, cuman kalian harus pantau laporan keuangannya setiap kuartal. Untuk jangka pendek tidak ya, karena tidak ada sentimen positif ya dalam waktu dekat. Kita tidak tahu kan, secara laporan keuangannya pun mereka juga kurang begitu oke. Meskipun omset mereka terbangnya cukup tinggi, namun laba bersih mereka itu turunnya lumayan banyak karena biaya mereka naik. Jadi tidak ada sentimen yang positif, yang benar-benar positif dalam jangka waktu pendek. Jadi enggak. Kalau untuk jangka panjang boleh, karena valuasi mereka sudah di angka yang wajar. Paling gitu aja ya untuk saham boba. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau request lagi saham lain untuk dianalisa, boleh juga tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.